Pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL menyatakan bahwa militer Israel telah melakukan penerobosan terhadap pangkalan mereka di Lebanon Selatan. Namun pernyataan ini dibantah oleh pihak militer Israel. Melalui pernyataan juru bicara militer Nadav Shoshani, Minggu 13 Oktober, Israel mengaku tidak menyerbu pangkalan. Menurut Shoshani, tank-tank Israel kala itu dibombardir militan Hizbullah sehingga mundur untuk menghindari bahaya. Terkait dengan asap yang dikeluarkan, Shoshani mengatakan hal tersebut untuk melindungi para prajurit yang terluka. Shoshani mengklaim tindakan tersebut tak menimbulkan bahaya bagi pasukan penjaga perdamaian. Adapun imbas dari asap yang berasal dari granat, sebanyak 15 orang anggota UNIFIL harus menjalani perawatan. Padahal kala itu mereka mengenakan masker gas. Peristiwa ini bermula ketika IDF secara paksa menerobos garis biru Lebanon, bahkan menghancurkan gerbang utama markas pasukan PBB. Tentara Israel juga menyerukan berulang kali agar UNIFIL mematikan lampu mereka. Atas aksi ini, UNIFIL mengajukan protes hingga akhirnya militer Israel meninggalkan pangkalan selang 45 menit. Tak lama setelah tank pergi, barulah granat meledak sejauh 100 meter dan menimbulkan asap. Ini jadi kejadian ketiga persinggungan antara militer Israel dengan UNIFIL dalam satu pekan terakhir. Meski diminta untuk pergi, namun UNIFIL secara tegas tak mau meninggalkan Lebanon. Pengepungan wilayah Gaza Utara oleh pasukan Israel membuat 400.000 warga terusir dari wilayah tersebut. Total ada 3 wilayah yang diisolasi menggunakan tank-tank IDF, yakni Bet Hanun, Jabalia, dan Bet Lahia. Israel memaksa ratusan ribu warga di 3 lokasi tersebut untuk segera berpindah ke wilayah selatan. Namun banyak warga yang menolak perintah dari Israel tersebut, mengingat saat ini tak ada lagi tempat yang aman di Gaza. Melalui unggahan di media sosial, warga Jabalia menegaskan bahwa mereka tak akan pergi meski mereka mati di sana. Seorang warga Bet Lahia bernama Nasser mengatakan, di saat dunia fokus pada Lebanon dan kemungkinan serangan Israel ke Iran, warga Gaza Utara juga menghadapi ancaman serius. Selain digempur serangan udara dan darat, warga Gaza Utara juga terancam kelaparan. Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, memperingatkan pasokan dasar di Gaza Utara hampir tak tersedia. Sejak meningkatkan serangannya, Israel telah memutus akses bantuan ke jalur Gaza Utara. Tak hanya makanan, pasokan logistik lainnya juga tak bisa masuk ke Gaza Utara karena penyeberangan yang ditutup sejak 1 Oktober lalu. Iran menyatakan siap menghadapi situasi perang di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat melakukan konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein pada Minggu 13 Oktober di Baghdad. Meski siap menghadapi perang, di sisi lain Iran tak mau perang terjadi dan terus mengupayakan perdamaian, utamanya di Gaza dan Lebanon. Pernyataan Araghchi ini sekaligus menegaskan kembali posisi Iran. Lebih lanjut dikatakan oleh Araghchi bahwa akar dari eskalasi konflik yang terjadi adalah Israel. Menurutnya, hal ini bermula dari situasi di Gaza yang kemudian menyebar hingga Lebanon dan kini berpotensi meluas ke negara-negara regional lainnya. Araghchi juga mengecam komunitas internasional yang tak tegas menghadapi tindakan Israel terhadap warga Gaza. Terkait tindakan Israel, Iran dan Irak sepakat untuk menghentikannya. Kedua negara tersebut juga menginginkan gencatan senjata segera terjadi di Gaza dan Lebanon. Dalam kesempatan yang sama, Menlu Fuad Hussein mendukung sikap Iran. Hussein menyatakan Irak tak akan mengizinkan Israel untuk menggunakan wilayah udara mereka untuk meluncurkan serangan balasan ke Iran. Serangan drone Hizbullah ke pangkalan militer Israel di Binyamina telah menewaskan 4 tentara Israel pada Minggu 13 Oktober malam. Insiden ini pun membuat pihak militer Israel merasa tertekan. Dikutip dari AFP via Al Arabiya, Kepala Angkatan Darat Israel Herzi Halevi mengatakan serangan tersebut menyakitkan. Hal ini disampaikan oleh Halevi saat berbicara kepada para prajurit saat berkunjung ke pangkalan pelatihan Brigade Golani. Sebelumnya, militer Israel telah mengonfirmasi serangan pesawat nirawak Hizbullah ke pangkalan militer mereka di wilayah utara. Sebelum serangan terjadi, dilaporkan sirene peringatan tak terdengar di wilayah tersebut.
Selain itu, drone juga menembus sistem pertahanan udara milik Israel, Iron Dome. Meski kerap mencegat roket, namun rupanya Iron Dome kesulitan mendeteksi drone. Hizbullah sendiri telah menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Selain Binyamina, Hizbullah juga menargetkan pangkalan logistik Snowbar Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel dengan menggunakan rudal. Serangan Hizbullah ini terjadi di hari yang sama saat Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Israel. Sebuah pesawat nirawak alias drone Mirsat-1 milik Hizbullah berhasil membobol sistem pertahanan udara milik Israel pada Minggu 13 Oktober. Akibatnya, drone tersebut menewaskan 4 tentara Israel dan melukai 67 orang di wilayah Binyamina. Dikutip dari The Jerusalem Post, drone Mirsat-1 telah digunakan oleh Hizbullah selama lebih dari 2 dekade. Pesawat nirawak buatan Iran ini mampu membawa hingga 40 kg bahan peledak dan memiliki kecepatan hingga 370 km per jam. Selain itu, drone ini memiliki jangkauan operasional sejauh 120 km. Ini bukan kejadian pertama drone Mirsat-1 berhasil menembus Iron Dome Israel. Pada April lalu, drone ini juga berhasil memasuki area permukiman di Galilea Barat. Serangan Binyamina ini pun kembali menuai pertanyaan soal efektivitas sistem pertahanan udara Israel dalam menghadapi ancaman drone. Meski Iron Dome sangat efektif menghadapi roket, namun rupanya sistem ini tak begitu bisa mendeteksi drone kecil. Dalam beberapa kasus, Hizbullah kerap meluncurkan drone bersamaan dengan tembakan roket. Adapun drone ini sekaligus digunakan untuk mengumpulkan data operasional sehingga bermanfaat saat akan melakukan serangan di masa mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.